Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sehat? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya sehingga pada kesempatan hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa bertemu belajar bersama-sama. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran yaitu tentang dakwah, tabligh dan khutbah, terlebih dulu marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina rabbi zidni ilma warzuqnil fahma amin. Baiklah anak-anak, selanjutnya perlu Bapak sampaikan tentang tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama adalah anak-anak harus bisa mengidentifikasi dalil nakli yang terkait dengan khutbah yang benar. Kemudian mengidentifikasi dalil nakli terkait tentang tabligh dengan benar. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi dalil nakli terkait dengan dakwah dengan benar. Dan yang terakhir adalah anak-anak mampu menjelaskan makna khutbah, tabligh, dan dakwah. Baiklah anak-anak, perlu kita ketahui tentang pengertian dakwah. Dakwah bahasa Arab yang artinya adalah mengajak, memanggil, atau menyeru. Maksudnya, berdakwah adalah mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengamalkan ajaran Islam di kehidupan sehari-hari. Banyak cara untuk berdakwah. Sebagai misal, seseorang dapat berdakwah dengan lisan, tulisan, perbuatan, atau memberikan teladan, dan lain sebagainya. Intinya adalah, jika seseorang berniat dengan tujuan menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun caranya, maka ia bisa dikategorikan berdakwah. Dalil yang mendasari tentang perintah dakwah ini adalah Quran surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat 87 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaika wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan jangan sampai mereka menghalang-halangi engkau wahai Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu. Dan berdakwalah kepada manusia agar beriman kepada Tuhanmu. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 87. Berikutnya adalah pengertian tabligh. Menurut KBBI, tabligh artinya penyiaran ajaran Islam. Secara bahasa, ia berasal dari bahasa Arab yang artinya menyampaikan. Melakukan tabligh maksudnya adalah menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain dengan tujuan agar pesan itu bisa diamalkan. Tabligh bisa dilakukan dengan berceramah. Lantas, karena tujuannya agar isi tablighnya diamalkan, maka penyampaiannya harus dilakukan sedemikian rupa agar bisa diterima. Lazimnya
tabligh disampaikan secara sopan, menarik, dan tidak menggurui. Mengenai anjuran tabligh ini tertera dalam firman Allah di dalam surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yang artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah atau tabligh. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 39. Berikutnya adalah pengertian khutbah. Pada dasarnya khutbah mirip dengan tabligh, artinya khutbah juga menyampaikan nasihat dan pesan tentang takwa. Bedanya tidak seperti tabligh yang cukup longgar, khutbah harus disertai dengan syarat dan rukun tertentu agar sah dan diterima. Hal ini disebabkan khutbah berkaitan dengan sah dan tidaknya ibadah. Jika khutbahnya tidak sah, hal ini mempengaruhi jalannya ibadah yang menyertainya. Secara umum, khutbah berkaitan erat dengan ibadah sholat atau ibadah yang lainnya. Sebagai misal, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sholat gerhana atau khusuf, khutbah nikah, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah syarat-syarat khutbah Jumat yang harus dipenuhi khatib atau orang yang mau berkhutbah. Yang pertama, dimulai sesudah masuk waktu duhur. 2. Khatib hendaknya berdiri jika mampu. 3. Khatib hendaknya duduk sebentar antara khutbah satu dan khutbah kedua. 4. Suara khatib harus dapat didengar jamaah. 5. Khatib harus suci dari hadas besar dan hadas kecil serta najis. 6. Khatib harus menutup aurat. 7. Tertib. Rukun-rukun khutbah. Rukun khutbah ialah suatu hal yang harus dikerjakan ketika melaksanakan khutbah Jumat. Adapun rukun dua khutbah adalah sebagai berikut. 1. Membaca puji-pujian atau hamdalah. Yang kedua, membaca syahadatain. Yang ketiga, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah berwasiat tentang takwa. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah. Yang keenam adalah mendoakan kaum muslimin wal muslimat pada khutbah kedua. Nah, dari rukun ini harus dibacakan dengan bahasa Arab sesuai yang dicantumkan di dalam kitab Tadhib al-Taqrib. Sunnah khutbah. Sunnah khutbah yaitu sesuatu hal yang sebaiknya dilaksanakan dalam khutbah Jumat. Adapun sunat khutbah adalah 1. Khutbah disampaikan di atas tempat yang lebih tinggi. 2. Khatib menyampaikan khutbah dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan tidak terlalu panjang. 3. Khatib hendaklah menghadap ke arah jamaah. 4. Khatib hendaklah memberi salam kepada jamaah pada khutbah yang awal. Kelima, khatib duduk sebentar sesudah memberi salam. 6. Khatib membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. 7. Khatib menertibkan
menegakkan 3 rukun khutbah, yaitu puji-pujian, sholawat, dan wasiat takwa. Yang kedelapan adalah jamaah hendaklah memperhatikan khutbah.